Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salia. Saya mahasiswa PGSD Penyetaraan semester 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Karakter. Ini merupakan tugas kuliah yang ketiga dengan tema yaitu krisis pendidikan di Indonesia. Akhir-akhir ini banyak terjadi krisis pada pendidikan karakter di Indonesia yang dilakukan oleh anak bangsa. Penerapan pendidikan karakter yang gagal disebabkan oleh beberapa hambatan dari anak bangsa seperti ketika sejak menjadi siswa mereka mempunyai kepercayaan diri yang rendah, memiliki motivasi rendah, cenderung pasif, serta bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Pendidikan karakter di Indonesia harus mempunyai strategi yang dapat membantu generasi menjadi generasi yang unggul. Oleh karenanya, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengembangkan karakter. Upaya mengembangkan karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia mengembangkan konsep Tripusat Pendidikan yang melibatkan 3 lingkungan utama yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan keluarga dianggap sebagai pusat pendidikan paling utama, bertanggung jawab atas pembentukan etika, agama, dan perilaku sosial anak. Konsep pendidikan keluarga Ki Hajar Dewantara menekankan pada bimbingan dan didikan yang terjadi secara alami dalam tatanan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga bertujuan untuk membentuk kepribadian anak yang mantap, berakhlak baik, dan mandiri. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama, meletakkan dasar kepribadian moral, sosial, dan keagamaan anak. Selanjutnya lingkungan sekolah. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan kedua memberikan pembinaan intelektual dan ilmu pengetahuan. Ki Hajar Dewantara menekankan peran sekolah sebagai lembaga formal yang terencana dengan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sekolah memiliki fungsi dalam mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang berpengetahuan, berketerampilan, dan mampu menghadapi serta menyelesaikan masalah. Pendidikan di sekolah juga berperan dalam transmisi kebudayaan, menentukan peran sosial, penyatuan sosial, serta mengembangkan karakter anak. Selanjutnya, lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai lingkungan ketiga memiliki peran yang penting dalam pendidikan lingkungan. Masyarakat terkait erat dengan keluarga dan sekolah, berperan dalam mengembangkan kecerdasan intelektual, budi pekerti, ilmu agama, dan sosial anak. Pendidikan di masyarakat berlangsung di mana saja dan kapan saja, memungkinkan anak memisahkan informasi positif dan negatif untuk perkembangan dirinya. Masyarakat berperan dalam penyelesaian pendidikan nonformal serta organisasi pemuda, karang taruna, dan kursus-kursus. Selanjutnya, upaya mengembangkan karakter menurut Thomas Likona. Menurut Thomas Likona, karakter anak hendaknya dikembangkan melalui 3 langkah, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Anak akan memiliki nilai karakter melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahap tahu. Tahapan tahu merupakan tahapan penanaman nilai untuk menyadarkan anak didik dan nilai-nilai karakter dan perilaku tertentu. Anak didik akan meniru dan mengikuti suatu nilai tanpa perlu memahami makna yang terkandung dalam nilai tersebut terlebih dahulu. Penanaman nilai-nilai etika seperti mengajarkan antre pada siswa TK dapat diberikan dalam kegiatan keseharian mereka ketika harus antri suci tangan pada saat berwudu. Yang kedua, tahapan kenal. Tahapan ini akan sangat terbantu dengan cara mengenalkan nilai karakter dalam perilaku kesehariannya, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Pengenalan nilai perilaku bisa ditanamkan melalui perilaku menghormati yang dimasukkan ke dalam tema Four Magic Word, yaitu terima kasih, tolong, permisi, dan maaf. Pembimbing mengajarkan penggunaan kata-kata ini disertai dengan pengenalan akan maknanya. Yang ketiga, tahapan biasa. Tahapan biasa ini bisa diaplikasikan melalui pembiasaan bersikap toleran kepada anak didik secara bertahap. Toleran berarti memahami bahwa setiap orang di sekelilingnya memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang keempat, tahapan melekat. Tahapan melekat merupakan nilai karakter dan perilaku yang dilakukan secara otomatis, tidak memerlukan tahapan berpikir lama,
Dalam bahasa lain, karakter atau perilaku ini sudah spontan dilakukan tanpa memperhatikan emosi anak didik. Yang selanjutnya, upaya mengembangkan karakter menurut Jubaidi. Pendidikan karakter menurut Jubaidi adalah usaha sengaja atau sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka memiliki nilai karakter sebagai karakter dirinya. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat, warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif. Pendidikan karakter dilaksanakan dengan dua strategi utama, yaitu strategi konteks makro yang berskala nasional dan strategi konteks mikro yang berskala lokal atau satuan pendidikan. Secara makro, pengembangan karakter dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, dikristalisasi, dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber ideologi bangsa, perundangan yang terkait pertimbangan teoritis, teori tentang otak, psikologis, nilai dan moral, pendidikan, dan sosiokultural, serta pertimbangan empiris berupa pengalaman dan praktik terbaik dari tokoh-tokoh, kelompok kultural, pesantren, dan lain-lain. Pada tahap pelaksanakan implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini berlangsung dalam 3 pilar pendidikan, yakni di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di setiap pilar pendidikan ada 2 jenis pengalaman yang belajar yang dibangun melalui intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan penerapan pengalaman belajar terstruktur. Dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan para siswa di mana saja membiasakan diri berperilaku sesuai nilai dan telah menjadi karakter dirinya, karena telah diinternalisasi dan dipersonifikasi melalui proses intervensi. Sedangkan pada tahap evaluasi hasil dilakukan asesmen untuk perbaikan berkelanjutan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik. Dalam ranah mikro, sekolah sebagai leading sektor berupaya memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk inisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan secara terus-menerus proses pendidikan karakter di sekolah. Dalam konteks mikro ini, pengembangan nilai karakter dibagi dalam 4 pilar, yaitu kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler dan atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Sekian presentasi saya, terima kasih. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.